Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Tuhan, Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Anugerah dalam Pencobaan, ditulis oleh Amy Boucherpie. Annie Johnson Flynn menjadi lumpuh akibat radang sendi hanya beberapa tahun setelah ia lulus SMA. Ia tidak lagi dapat berjalan dan harus bergantung pada orang lain yang membantu memenuhi kebutuhannya. Berkat puisi dan kidung-kidung ciptaannya, ia menerima banyak pengunjung,
termasuk seorang diaken perempuan yang merasa putus asa dengan pelayanannya. Sekembalinya ke rumah, diaken itu menulis surat kepada Ani, untuk bertanya mengapa Allah mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidupnya. Menanggapi surat tersebut, Ani mengirimkan sebuah puisi, "Tuhan tak janji langit biru. Bunga terus harum di jalanku." Ia mengalami sendiri bagaimana penderitaan sering terjadi. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka yang dikasihinya. Sebaliknya, Allah berjanji, ujian dan bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Anda mungkin mengenali puisi tersebut sebagai lirik himne, "What God Had Promised", Tuhan tak janji, puji-pujian Kristen nomor 173. Dan kamu juga dapat melihat di lagu "Tuhan Tak Pernah Janji Langit Selalu Biru". Musa juga menghadapi penderitaan dan perselisihan, tetapi ia tahu Allah selalu bersamanya. Ketika menyerahkan kepemimpinannya atas bangsa Israel kepada Yosua, ia menasihati Yosua yang masih muda agar kuat dan berani. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, dapat kamu temukan di kitab Ulangan 31 ayat 6. Karena tahu bangsa Israel akan menghadapi musuh-musuh tangguh saat memasuki dan merebut tanah perjanjian, Musa berkata kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah patah hati." Dalam hidup ini, murid-murid Kristus akan menghadapi kesukaran, tetapi kita memiliki Roh Allah yang memberi kekuatan. Dia takkan pernah meninggalkan kita. Sebagai gambaran realita, kita dapat melihat sukarnya penginjil kita dalam memberitakan firman Tuhan di tengah radikalisme. Banyak pendeta yang ditolak, banyak gereja ditutup, banyak ibadah dibubarkan. Bukan berarti Tuhan diam dan membiarkan. Karena itu bagian dokter ujian cobaan pelayanan, karena ikut salib Kristus itu susah. Perpecahan di dalam gereja juga terjadi, adalah bagian dari rintangan pelayanan dan cobaan untuk pelayan Tuhan yang melayani. Cobaan itu datang untuk orang yang dipilih Tuhan, yang memang terpilih oleh karena Dia layak menerima cobaan dan Dia terpilih. Banggalah karena kalian diuji dan minta kekuatan dalam melewati, tidak untuk menyerah atau mundur. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kamu yang dicobai tidak akan ditinggalkan, karena cobaan itu datang ketika kamu layak diuji, dan cobaan itu datang karena ada reward yang akan kamu terima atas permintaanmu. Cobaan yang kamu alami itu akan mendewasakanmu ketika kamu dapat menyadari bahwa cobaan itu spesial untukmu. Kamu akan semakin dewasa, semakin bijak ketika cobaan dapat dilewati, dan kamu akan semakin mandiri dan bangga ketika cobaan itu dapat kamu selesaikan. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Saat menghadapi pencobaan, bagaimana cara Anda mempercayai Allah? Bagaimana Anda dapat menceritakan kisah tentang kesetiaan Allah yang Anda alami kepada orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Umat Israel sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Musa tidak akan memimpin mereka.
dapat kamu temukan di dalam kitab Ulangan 31 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mengapa? Di Meriba, Allah memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bukit batu agar air memancar keluar, tetapi Musa tidak menuruti perintah tersebut dengan memukul bukit batu itu. Dapat kamu baca secara pribadi di dalam kitab Bilangan 20. Hasilnya sama, tetapi masalahnya Musa begitu marah kepada umat Israel yang terus berdebat, sehingga ia menyatakan seolah-olah ia dan Harunlah yang membuat air memancar dari bukit batu itu. Ketika memukul bukit batu itu, Musa berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Karena Musa tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati kekudusannya di depan mata orang Israel, ia tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah kesalahan fatal seorang Musa yang dapat kita pelajari. Bahwa ketika kita terpilih oleh Tuhan maka kita juga harus dapat menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Tetapi Musa malah tidak percaya dan berakibat Musa diberi upah tidak dapat memasuki tanah perjanjian dan hanya diberikan izin untuk melihat. Banyak yang dapat kita pelajari dari kisah Musa yang dapat saya sampaikan di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.